Presiden Prabowo juga mengklaim aparat sudah mengantongi indikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi di sejumlah lokasi. Presiden pun menegaskan tak akan mundur untuk membela rakyat. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pemirsa, pasukan TNI AD menggelar patroli skala besar di Jakarta pasca demo. Lebih dari 3.000 personel dikerahkan untuk menciptakan suasana kondusif di Jakarta dan juga sekitarnya. Ya, pemirsa, TNI Angkatan Darat menggelar patroli skala besar di sejumlah titik vital pasca demo di Jakarta dan juga sekitarnya. Sebanyak 3.335 personil atau 33 kombi dikerahkan dalam patroli kali ini. Sebanyak 15 motor, 10 kendaraan maung, dan 3 truk pengangkut bergabung dalam patroli skala besar. Patroli ini, pemirsa, diikuti oleh Kostrat, Marinir, dan juga Kopasgat. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya juga menangkap 1.240 orang yang melakukan tindakan anarkis selama berlangsung demonstrasi di Jakarta pada Minggu kemarin. 1.240 orang ini berasal dari luar Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten, dan yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan kami sudah mendeteksi. Sudah tinggal tunggu saja, ya, kita akan melakukan upaya tindakan tegas berupa penangkapan. Mohon doanya semuanya bisa berjalan baik. Kalau untuk jumlah nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Karena itu teknis, karena tim kami masih bekerja. Dan mudah-mudahan ke depan situasi ini tetap kondusif. Ya, kami juga Pak Pangdam sudah mendapat instruksi dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI untuk menindak tegas segala aksi anarkis, ya, dan juga yang merusak fasilitas umum. Namun bagi yang menyampaikan pendapat bahwa unjuk rasa secara damai itu adalah tidak bermasalah, tidak masalah. Mudah-mudahan ke depan kota Jakarta akan semakin aman, damai, dan Sementara itu, pemirsa, ratusan pelajar dan anak putus sekolah di Subang, Jawa Barat yang diduga sebagai provokator unjuk rasa ditangkap polisi. Dalam percakapan ponsel mereka terungkap ada rencana untuk melakukan pembakaran. Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Subang berunjuk rasa ke Mapolres Subang dan gedung DPRD Subang. Namun, aksi damai tersebut hendak disusupi oleh provokator yang akan melakukan tindakan anarkis. Petugas mengamankan 129 terduga provokator yang terungkap mereka berencana akan melakukan pembakaran di lokasi unjuk rasa. Bahkan di sekitar lokasi unjuk rasa tiba-tiba ada penjual bensin dadakan. Ironisnya, 90 orang diantaranya merupakan pelajar dan 30 lainnya anak di bawah umur. Dari hasil patroli diamankan sejumlah 129 orang, ya, baik itu di titik kumpul sekitar lokasi unjuk rasa, di sekitaran kantor pemerintahan daerah dan kantor DPRD Kabupaten Subang.
Polisi menyita barang bukti berupa 15 unit sepeda motor, 2 kaleng cat semprot, 33 handphone, 6 pasta gigi, bukti percakapan WhatsApp yang mengajak tindakan anarkis dan provokasi. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpancing provokator. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Direskrimum dan Laboratorium Forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di kantor DPRD Kota Makassar pasca dibakar oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kapolda Sulsel menegaskan akan segera menetapkan calon tersangka yang terlibat dalam aksi pembakaran ini. Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosfit melaporkan. Polisi juga memeriksa 5 orang saksi menyelidiki perusakan dan penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni. Usai penjarahan portal untuk masuk ke kawasan rumah Syahroni di Jalan Suasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dijaga ketat. Di luar, warga sekitar dilarang masuk ke kawasan ini. Sementara itu, polisi masih menyelidiki perusakan dan penjarahan rumah Syahroni. Polisi mengaku telah memeriksa 5 orang saksi. Untuk saat ini, Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara, khususnya Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, sudah melakukan langkah-langkah pengamanan serta penyelidikan terkait informasi adanya penjarahan di rumahnya Bapak Syahroni. Sampai dengan saat ini masih langkah-langkah yang diambil adalah masih penyelidikan meminta keterangan dari beberapa orang. Berarti belum ada laporan resmi dari pemilik rumah ya? Sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi dari pemilik rumah. Berapa banyak saksi? Sampai dengan saat ini saksi 5 orang yang baru kita minta keterangan. Sementara itu pemirsa, sempat dijarah jam tangan mewah milik politisi Nasdem Ahmad Syahroni dikembalikan. Sebelumnya jam tersebut diambil satu rumah Syahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah Sabtu lalu. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Dalam kesempatan itu, Ketua RT dan Ketua RW setempat mendatangi kediaman orang tua remaja tersebut. Tahuan ini part nomornya, Dan ada sertifikat. Saya udah bilang pasti itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imamuddin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RW. Dari pertemuan itu, pihak keluarga bersedia menyerahkan kembali barang berharga milik Syahroni yang ditaksir bernilai 11 miliar rupiah. Ibu dari remaja yang mengambil jam tangan itu merasa barang belasan miliar itu bukanlah haknya. Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota Polri yang terluka saat mengamankan unjuk rasa. Prabowo meminta Kapolri naikkan pangkat anggota polisi yang terluka.
Bapak Presiden, Bapak Tulang TV. Presiden Prabowo Subianto mengatakan terpanggil untuk menjenguk puluhan anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Prabowo, dari puluhan anggota yang terluka, 14 anggota Polri dirawat intensif di RS Polri. Masyarakat umum Presiden pun memerintahkan menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi. Terus peristiwanya bagaimana? mau ke pasar, Bapak Presiden. Katanya pejuang untuk... Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.